Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianti, dosen tetap pada program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Al-Muslim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu geometri dan pengukuran. Adapun deskripsi pada mata kuliah geometri dan pengukuran ini merupakan mata kuliah yang wajib harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa S1 bagi SD. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan yang konseptual, praktis, agar mampu melaksanakan pembelajaran geometri dan pengukuran di jenjang sekolah dasar. Mata kuliah ini diberikan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran serta 2 kali pertemuan evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun cakupan materi dalam mata kuliah ini meliputi pengukuran waktu, pengukuran panjang, pengukuran berat, hubungan waktu, jarak, dan kecepatan, serta menjelaskan bangun datar dan sifat-sifatnya, luas dan kelilingan sifat-sifatnya, bangun ruang dan sifat-sifatnya, serta volume ruang, dan yang terakhir mengenai koordinat kartesius dan sinus. Nah, ada capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CPL Prodi. Yang pertama ada CPL 1, CPL 2, CPL 4. Pada CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menguasai pengetahuan bidang studi sekolah dasar, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, seni budaya, dan teknologi. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Dan yang terakhir CPL 4. CPL 4 ini mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang SD dengan menerapkan iptek dan memperhatikan kearifan lokal. Nah, seluruh capaian pembelajaran ini telah tercantum secara eksplisit dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disahkan oleh koordinator mata kuliah dan ketua program studi. Ada 3 pendekatan yang saya gunakan, yaitu pendekatan dia, D itu delivery, I itu interaction, dan A itu assessment. Dalam pengempalan materi, saya menggunakan pendekatan model pembelajaran based learning, discovery, serta team based learning, dan terakhir diskusi yang terukur. Nah, pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi mampu membangun pemahaman konsep secara aktif dan mandiri. Saya juga menyusun lembar kegiatan mahasiswa sebagai panduan eksploratif untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep geometri melalui kegiatan pengamatan, pengukuran langsung, serta pembuatan alat peraga yang sederhana. Nah, media yang saya gunakan berupa GeoGebra dan Metagon untuk memperkenalkan geometri itu secara digital. Sedangkan interaction, dalam aspek interaction, saya membangun suasana kelas yang kolaboratif dan reflektif. Mahasiswa juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok, presentasi, dan simulasi mengajar sebagai bagian dari latihan profesional mereka sebagai calon guru SD. Nah, interaksi pembelajaran tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga secara daring melalui platform Simple e-Learning Muslim. Melalui platform ini, saya menyediakan materi, forum diskusi, penugasan, serta umpan balik secara berkala. Kehadiran pembelajaran dari ini memperkuat fleksibilitas dan kontinuitas proses pembelajaran mahasiswa, terutama
untuk mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Dan yang terakhir itu asesmen. Untuk aspek asesmen saya menerapkan 7 penilaian berdasarkan kemampuan nyata mahasiswa. Yang pertama itu kehadiran, sikap, tugas, kuis, dan UTS. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan video pembelajaran saya pada mata membuktikan luas bangun data. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, itu akan presentasi siapa yang nggak hadir hari ini. Apakah hadir semua? Hadir. Presensi yang silakan dibuka melalui simpelnya masing-masing. Kita presensi dimulai di simpel e-learning umum ya. Oke, sudah. Nah, masih ingat nggak materi kita minggu lalu kita mempelajari tentang apa saja? Masih ingat nggak? Salah satunya sifat-sifat dari persegi panjang. Coba Nadia masih ingat nggak? Coba sebutkan. Sifat-sifat persegi panjang, yaitu bangun data dengan dua pasang sisi sama panjang dan tak sulit sisi yang luasnya panjang kali lebar dengan D dan L. Pendirinya 2 kali panjang sama lebar. Berarti masih ingat sifat-sifat dari persegi panjang bahwa dia mempunyai dua perpotongan panjang sisi. Kemudian ada diagonal yang saling berpotongan. Nah, selanjutnya Naila masih ingat tentang persegi nggak? Yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yang kedua memiliki 4 struktur siku-siku, yang ketiga memiliki 3 diagonal yang sama panjang, yang keempat diagonalnya saling berhubungan tidak lurus, yang kelima diagonalnya membagi persegi menjadi 2 segitiga sama reki yang kongruen, yang keenam simetri lipat dan simetri putar. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Naila dan apa itu sifat-sifat dari data persegi panjang dan persegi. Begitu juga dengan segitiga. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang luas bangun data. Seperti kita ketahui, dalam menghitung luas kita tidak jauh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dalam membentuk sebuah upin yang ada di lantai ruangan ini. Jadi kalau dalam ruangan ini, misalnya menghitung luas, katakanlah ini ruangan ini kan berbentuk persegi. Nah, di dalam ruangan ini rata-rata ubinnya dibentuk dari satuan bentuk persegi, ya, persegi. Semua bentuknya dalam bentuk persegi. Nah, untuk membuktikan luas bangun data itu sendiri, konsep pembelajaran kita ini hari ini dengan model pembelajaran problem based learning. Yang dimana pada pembelajaran ini ada yang memahami masalah. Nah, nanti di kelompok ini mohon dibentuk satu orang ada 5 orang kelompok, minimal satu kelompok ada 5 orang. Nah, di sini saya akan memberikan lembar kerja. Mohon dibentuk kelompok ya. Kita membuktikan luas bangun data yang kita pelajari hari ini. Luas bangun data 1 berarti persegi panjang dan segitiga. Oke, mohon sejenak bentuk kelompok. Terus ya.
menggambarlah sebuah segitiga sebarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas contekan. Kemudian potong menurut sisinya, tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Potong mengikuti garis setengah tinggi. Bangun apa yang terbentuk? Bentuklah potong-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Ternyata luas segitiga sama dengan luas titik. Lebar persegi panjang, titik apa? Panjang persegi itu apa? Ini kan kita menemukan luas segitiga. Persegi. Oke, langkah-langkahnya coba baca kawannya. Coba. Akan menentukan persegi ABCD berikut. Apa yang Anda ketahui atau pahami tentang luas daerah ABCD? Bisakah Anda menghitung luas daerah ABCD tanpa menggunakan rumus? Anggaplah Anda belum tahu rumus luas persegi. Bagaimana caranya? Jika Anda kesulitan, maka buatlah satuan ukur, yaitu berupa peta satuan dengan ukuran 1 cm kali 1 cm persegi dengan sisi 100 cm. Buat sebanyak 16 minimal buah peta satuan. Kemudian tempatkan peta satuan tadi sampai tepat menutupi persegi ABCD tanpa saling menutupi. Dari sini katanya, hitunglah dan berapa banyak sih peta satuan yang akan menutupi persegi. Nah, jika satu peta itu berukuran satu satuan, maka ada berapa satuan yang akan menutupi bangunan persegi ini. Di sini itu saja menyediakan peta-peta. Nah, yang itu untuk menutupi ini berapa potongan persegi yang akan menutupi peta ABCD ini. Menurut sisinya, coba potong satu. Habis itu dua sisi ini potong kan? Udah Bu, potong terus. Ya Bu, potong. Bentar. Ini ada
Gambarlah dua buah segitiga siku-siku kongwe pada kertas PPK. Ya udah. Potong menurut sisinya. Pokoknya ditentukan mana sisi alas tinggi segitiga, disusun kedua segitiga itu membentuk sebuah persegi panjang. Enggak, kan di susun studi ada betul, karena dua segitiga alas tinggi setengah. Ini belum dipotong, tinggal potong. Apa? Coba buat lagi, buat segitiga siku-siku. Ibu benar Bu. Ya, segitiga sama sisi itu. Tak ada di awalnya sama sinanya. Buat terus dekat. Persegi panjang sama dengan segitiga. Bangun apa yang terbentuk? Persegi panjang. Mana pulpen tadi dia? Pulpen tadi mana? Dekat loh. Ini anjing ya.
dua buah potongan segitiga membentuk persegi panjang. Berarti jika membentuk persegi panjang maka alas itu setengah dari persegi panjang. Tinggal tiga